Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pengembangan perangkat lunak gitu ya, atau software development di mata kuliah dasar pengantar informatika. Karena kebetulan hari ini hari pencoblosan pemilu dan memang untuk pertemuan di kampus itu diliburkan. Cuman pada dasarnya eh, pertemuan itu harus tetap 16. Jadi sengaja saya buatkan rekaman ini supaya memang bisa dipelajari di malam hari gitu ya. Nah, atau disimak di malam hari. Untuk absen tetap silahkan absensi di Unmaku masing-masing pada jam yang memang sudah ditentukan sesuai dengan jadwal gitu ya. Jangan lupa meskipun nanti untuk penyimakan materi dan materinya sudah akan saya kirimkan via WA termasuk link video ini gitu ya untuk menyimak materi yang diterangkan. Jadi di pertemuan kali ini, pertemuan ke-11, kita akan bahas tentang software development atau pengembangan perangkat lunak. Jadi pada dasarnya pengembangan perangkat lunak ini sangat penting ya. Jadi langkah-langkah konsep penting bagaimana sebuah perangkat lunak itu dikembangkan dari versi 1, versi 2 sampai versi selanjutnya. Nah, kita akan menjelajahi berbagai macam siklus hidup atau life cycle di sini. Pengembangan model yang populer ya memang pada aspek-aspeknya itu sering sekali dipakai, terutama ketika membuat sebuah software nanti di tugas akhir atau di KP. Nah, jadi pengertian pengembangan perangkat lunak, jadi pada dasarnya itu ada pembuatan. Jadi pembuatan ini bukan apa ya, bukan dari awal gitu ya. Jadi pengembangan perangkat lunak adalah proses yang memang kompleks ya, jadi melibatkan berbagai macam langkah pembangunan sistem perangkat lunak yang baru. Yang memang dulunya itu belum ada. Lalu dibuatlah. Nah, ketika pembuatan baru, tetap saja itu perangkat lunak itu dikembangkan meskipun sebelumnya itu belum ada gitu ya. Bagaimana proses manual itu dijadikan dengan proses yang terkomputerisasi. Nah, proses ini biasanya dimulai dengan mengumpulkan kebutuhan pengguna, termasuk kebutuhan data gitu ya, atau kebiasaan proses bisnisnya itu apa saja, atau bagian jabatannya itu apa saja, mereka mengelola datanya apa saja. Nah, sistem di sini, perancangan sistem ini atau penulisan kode ini sampai nanti pengujian dan akhirnya peluncuran perangkat lunak ini tetap akan berhubungan dengan orang-orang yang akan memakai perangkat lunak tersebut di dalam suatu kantor atau suatu instansi atau suatu organisasi gitu ya. Dan itu disesuaikan dengan fungsi mereka atau disesuaikan dengan pekerjaan mereka gitu ya. Contohnya bagian keuangan. Nah, bagian keuangan maka akan membuat sistem eh, pelaporan keuangan atau sistem penggajian gitu ya. Di sana dasar-dasar data-datanya ada data karyawan, data nomor karyawan, NIP-nya atau mungkin juga jabatannya gitu ya. Atau honor ya segala macam itu ada. Nah, dari yang tadinya secara manual akhirnya digunakan komputerisasi itu sebagai acuan dasar bagaimana perhitungan gaji. Nah, ada juga ketika sudah diterapkan itu tetap ada pemeliharaan. Jadi setelah diluncurkan perangkat lunak itu tetap perlu dipelihara karena memang akan supaya tetap berfungsi dengan baik gitu ya. Entah itu karena ada gangguan atau tidak pun perangkat lunak itu tetap harus dipelihara. Meskipun tidak ada gangguan tetap saja akan terus dikembangkan. Bagaimana? Karena pada dasarnya kebutuhan seorang pengguna user itu semakin berkembang. Yang tadinya kegiatan yang manual itu saja, ternyata hal-hal yang lain ada. Awalnya kegiatan manual itu cuma untuk pelaporan keuangan saja. Nah, ternyata sistem keuangan itu membutuhkan sistem penggajian. Maka dibuatlah sistem penggajian. Bagaimana prosesnya? Ternyata ketika sudah sistem penggajian, bagaimana sistem pembayaran gitu ya, atau sistem stok gudang, pembayaran stok gudang, atau anggaran tahunan dan hal yang lainnya yang berhubungan dengan keuangan itu akan tetap berkembang. Nah, karena memang itu akan tetap berfungsi gitu ya, meskipun berfungsi dengan baik atau tidaknya tetap akan dikembangkan. Nah, pemeliharaan ini meliputi perbaikan, entah itu kerusakan dari bugs atau mungkin juga pembaharuan fitur, penambahan fitur yang tadi saya jelaskan, atau penyesuaian terhadap perubahan teknologi, kegunaan sesuai dengan kebutuhan gitu ya. Contohnya sistem di Unmaku dulu itu tidak ada sistem daring. Ternyata ketika ada COVID, memang mau tidak mau harus ada sistem daring, ada Zoom Meet gitu ya, atau GC Meet, karena memang disesuaikan di sana dengan kebutuhan dan fiturnya itu ditambahkan. Nah, terus di sini ada beberapa jenis siklus hidup ya, ada beberapa jenis metode pengembangan perangkat lunak. Yang pertama ada SDLC ya, atau Super Developer Life Cycle. Di sini
Pertama, langkah-langkahnya biasanya ketika membuat sebuah perangkat lunak, ketika menggunakan SDLC, maka ada perencanaan dulu. Biasanya mereka menentukan dulu topik, ruang lingkup atau persyaratan dari sebuah proyek, masalah yang ada di eh, tempat yang ketika kita teliti itu apa, yang mereka butuhkan di organisasi itu apa. Nah, lalu analisis kebutuhannya gitu ya. Ternyata di kantor tersebut itu membutuhkan laporan keuangan, analisis kebutuhannya, kebutuhan datanya apa saja yang tadi saya sebutkan gitu ya. Lalu dibuatlah rancangan database menggunakan IRD, UML atau hal yang lainnya gitu ya. Dirancang di arsitektur sesuai dengan kebutuhan atau memang keinginan seorang user di sana. Nah, hal yang lain ketika sudah selesai dirancang, maka tetap harus diimplementasikan, diterapkan gitu, tapi belum fix gitu ya, atau belum benar-benar jadi di sini, atau belum benar-benar bisa dijalankan. Nah, jadi ketika menulis kode, ketika membangun perangkat lunak itu berdasarkan desain gitu ya, tetap saja diimplementasikan itu dasar desain. Jadi jangan sampai ada membuat perangkat lunak dulu baru desain, jangan. Harusnya itu adalah desain dulu baru membuat perangkat lunak, karena pada dasarnya ketika membuat perangkat lunak dulu baru desain, itu akan membutuhkan waktu lama ketika ada perbaikan. Ya, ketika ada error atau ketika ada kebutuhan gitu ya, ternyata tidak sesuai, tidak cocok data-datanya gitu ya, sesuai dengan kebutuhannya. Karena tidak sesuai desain, tidak sesuai permintaan gitu ya. Makanya desain dulu, desain dari dasar apa? Dasarnya dari permintaan konsumen di sana atau permintaan organisasi atau sesuai dengan stakeholdernya. Nah, terus ketika diimplementasikan tetap saja ada diuji gitu ya. Itu belum belum pasti. Maka harus ada pengujian dulu. Apakah sistem ini berjalan dengan baik atau tidak, ada bugs atau tidak, atau menemukan kesalahan, atau bahkan mungkin juga ketika diuji itu apakah orang yang menggunakan itu paham atau tidak dalam aplikasi ini. Karena kadang ketika bertransisi sebuah perusahaan dari yang manual menuju terkomputerisasi itu membutuhkan penyesuaian, yang tadinya harus secara manual menulis, mengetik gitu ya. Ternyata ketika menggunakan aplikasi ini, langkah-langkahnya seperti apa? Itu harus ada pelatihan dulu. Nah, lalu ketika diterapkan ya, barulah semua orang itu harus paham. Jangan sampai diterapkan orangnya tidak paham. Ya, pastilah ketika seseorang bekerja, entah itu jadi teller di bank atau jadi kasir di swalayan gitu ya. Biasanya mereka diberikan pelatihan dulu bagaimana mengoperasikan sistemnya, komputernya, supaya mereka tahu tidak mungkin mereka langsung diterima langsung bekerja gitu ya tanpa tahu bagaimana cara mengoperasikan komputer gitu ya. Akhirnya apa? Ya nanya terus, akhirnya pelanggan numpuk gitu ya. Nah, makanya ketika diterapkan itu harus segala aspek itu harus disiapkan, segala aspek itu harus paham. Nah, barulah ketika sudah diterapkan tetap yang tadi disebutkan ada pemeliharaan. Pemeliharaan ini entah itu terjadi bugs atau mungkin juga penambahan fitur, ya pasti itu menjaga perangkat lunak tetap berfungsi dengan baik. Nah, terus tahap pertama kita bahas analisis kebutuhan. Jadi analisis kebutuhan ini di dalam siklus life cycle kita harus paham dulu kebutuhan pengguna. Jadi antara ekspektasi pengguna dengan realita kenyataan itu harus sama. Ya, ekspektasi dan kenyataan itu harus sama. Nah, tapi kenyataan juga memang harus disesuaikan dengan budget, disesuaikan dengan anggaran gitu ya. Tidak mungkin ketika kita menyesuaikan membuat sebuah aplikasi yang memang diperuntukkan untuk 1.000 orang atau 100.000 orang dan tidak pernah error, tapi anggaran cuma 10 juta, tidak mungkin. Karena membutuhkan dana untuk pengembangan server atau hal-hal yang lainnya, alat-alat yang memang mahal-mahal gitu ya. Nah, makanya biasanya disesuaikan dengan budget di sana. Nah, kalau dari sisi softwarenya saja bisa, tapi kalau softwarenya ketika diterapkan bermasalah, kalau servernya tidak sesuai, maka sama saja bohong gitu ya. Nah, terus identifikasi juga fungsionalitasnya. Ini menentukan fitur-fitur fungsi yang akan diimplementasikan ketika dalam perangkat lunak, dan dokumen spesifikasinya, hasil analisisnya biasanya kebutuhan itu dijabarkan. Ya, dalam fokus spesifikasinya itu harus dirinci dari apa-apa saja yang memang dibutuhkan. Nah, terus ada bagian kedua, ini sisi desain. Jadi yang tadi disebutkan masalahnya sudah diketahui, maka desainlah. Ya, data-datanya sudah ada. Desain itu yang pertama software arsitektur. Nah, software arsitektur itu kita lebih kepada mengorganisasikan ya interaksi antar pengguna dan softwarenya, gitu ya, atau
operasi-operasi yang akan dijalankan itu seperti apa, kerangka kerjanya seperti apa, pemilihannya itu seperti apa, itu dilihatkan. Nah, dari software itu lebih kepada spesifikasi softwarenya itu seperti apa sih gitu ya. Nah, hal yang lain database struktur. Database struktur itu biasanya menggunakan aplikasi apa saja, ada relationship, ada NoSQL, ada SQL, ada Oracle dan yang lainnya. Nah, dan biasanya arsitektur ini disesuaikan dengan kebutuhan pengguna. Nah, pengguna itu sering menggunakan data apa saja, yang pasti tidak boleh ada redundansi, tidak boleh ada data yang sama, data ganda gitu ya. Nah, datanya cukup satu, tapi jadi satu acuan, itu database struktur. Bisa menggunakan IRD, bisa menggunakan DFD, UML, atau yang lainnya itu banyak ya. Nah, hal yang lainnya adalah ketika mendesain juga, desain juga UI-nya, desain juga tampilannya. Jadi ketika didesain itu kira-kira user itu keinginannya seperti apa gitu ya, yang memang lebih intuitif atau memang mudah sekali dipelajari, nah mudah sekali digunakan. Nah, karena ketika sebuah tampilan itu sulit dipelajari, sulit digunakan, malahan bikin pusing, itu juga akan jadi masalah baru, bukan menyelesaikan masalah gitu ya. Nah, makanya hal-hal tersebut itu ada aturannya. Ketika membuat UI itu ada gitu ya, nanti ada mata kuliah khusus ya, desain UI UX gitu. Nah, aturan-aturannya ada. Nah, kenapa Anda memakai Facebook itu enak, memakai Instagram itu bisa berjam-jam, dasarnya mereka juga belajar gitu ya, atau paham bagaimana desain UI yang baik. Nah, hal yang lain, tahapan implementasi, yang pertama dalam implementasi itu ada kode sumber. Jadi kode sumber ini di mana para programmer ini menulis kode ya, sumber perangkat lunak berdasarkan desain yang dibuat. Nah, proses ini melibatkan bahasa pemrograman yang tepat atau algoritma yang sesuai. Nah, pengujian kode ini memastikan bahwa kode itu bekerja seperti yang diharapkan, tidak ada error gitu ya, atau mungkin juga tidak ada sampah kode di sana. Nah, dan ketika pembuatan aplikasi di kemudian hari ini dikompilasikan atau dibangun menjadi aplikasi yang dapat dijalankan. Nah, tahapan ini dilibatkan menggabungkan komponen-komponen yang berbeda. Nah, entah itu konfigurasi, pengaturan, pengujian, sampai aplikasi yang memang memastikan itu siap benar-benar diterapkan gitu ya. Nah, yang pasti ketika tahapan implementasi ini ada 5 key factor ya, 5 komponen kunci pada dasarnya dalam strategi pengimplementasian ini. Pertama, kita lihat siapa orangnya, people-nya. Terus bagaimana organisasinya, bagaimana bergerak ya di bidang apa gitu ya. Terus dia itu kulturnya, kebudayanya itu seperti apa ya. Kebiasaan mereka itu seperti apa. Nah, lalu kapasitasnya, resource-nya, atau mungkin juga sumber daya itu seperti apa. Nah, itu juga harus dipertimbangkan karena perusahaan yang besar otomatis akan membuat sistem yang memang lebih kompleks ya. Dan dengan resource yang lebih besar, otomatis sistemnya itu lebih efektif, lebih bagus ya, lebih powerful gitu ya. Dibandingkan memang perusahaan yang memang biasa-biasa saja. Karena memang disesuaikan dengan budgetnya di sana. Nah, dan hal yang lainnya adalah sistem. Nah, sistem di sini mana sistem yang cocok, sistem terbaru atau sistem yang lama, atau mungkin juga sistem yang memang sesuai dengan requirement-nya ya, atau mungkin juga sesuai dengan kebutuhannya, itu juga sama. Nah, terus ada tahap pengujian. Di sini ketika dalam tahap pengujian kita harus tentukan dulu bugs-nya, apakah ada sebuah kesalahan atau sebuah kecacatan ketika diluncurkan. Malahan sebelum diluncurkan itu harus dites ya, terus-menerus sehingga ketika sudah diluncurkan itu tidak menemukan bugs gitu ya. Nah, hal yang lain pastikan dulu kualitasnya. Maksud di sini kualitasnya itu dalam perangkat lunak ini spesifikasinya memenuhi harapan atau tidak. Malahan ada beberapa organisasi yang memang atau ada beberapa metode yang memang bisa menentukan kualitas suatu software. Ya, salah satunya kalau dalam tesis itu adalah menggunakan TOGAF gitu ya. Itu bisa memastikan dia itu memenuhi standar atau tidak softwarenya gitu ya. Nah, terus bisa juga meningkatkan keandalan. Maksud di sini ketika menemukan perbaikan bugs gitu ya, maka pengujian itu harus meningkatkan keandalan atau stabilitas perangkat lunak itu harus seperti apa. Nah, di sini ada automatic life cycle testing. Nah, ini ada decision automatic testing. Terus pilihannya apa saja gitu ya. Secara otomatis untuk testingnya pakai apa saja, lalu dites toolsnya di acquisition gitu ya. Terus ada automated testing introduction process. Jadi awal-awal itu apa saja yang perlu diperlukan ya. Lalu kita rencanakan testing itu, didesain ya, dikembangkan. Ketika sudah desain dikembangkan maka dieksekusi, langsung dites ya. Nah, ketika sudah dites
maka hasilnya akan di-review ya di langkah ke-6 gitu. Itu dalam ALT ya. Nah, terus jenis pengujian perangkat lunak ini ada beberapa jenis. Jadi pertama ada pengujian unit. Nah, kalau pengujian unit ini misalnya penguji fungsionalitas. Misalnya unit ini secara kodenya terpisah ya. Fungsi tertentu atau kelas tertentu dalam sebuah perangkat lunak. Nah, ada juga pengujian integrasi. Maksud di sini adalah kodenya ini saling integrasi satu sama lain. Atau setelah diintegrasikan itu berjalan atau tidak ya, atau tersambung atau tidak. Nah, terus ada juga pengujian sistem di sini. Kalau di sini ini lebih kepada secara keseluruhan. Dari suatu aplikasi ke aplikasi yang lain akhirnya menjadi sebuah sistem dan memastikan sistem tersebut itu berjalan dengan baik atau tidak. Nah, kinerjanya, fungsionalitasnya itu sesuai atau tidak. Nah, dan pengujian penerimaan penguatan UAT. Nah, ini disesuaikan dengan user ya. Jadi biasanya dilakukan untuk pengguna akhir untuk memvalidasi apakah perangkat lunak ini memenuhi kebutuhan dasar harapan mereka atau tidak di sini. Nah, tetap kita kembalikan ke user gitu ya. Puas atau tidaknya, sesuai atau tidaknya itu bisa saya terdokumentasi. Tapi pada dasarnya terdokumentasi sesuai dengan apa yang dilihatkan ya. Terus ada lagi tahapan development ya. Nah, ini kayak chroma key-nya hilang ya. Maaf, diperbaiki dulu. Nah, ada tahapan development. Development ini pembuatan paket perangkat lunak yang memang telah diuji dan siap diluncurkan. Jadi perangkat ini sudah bagus, sudah oke, keychain-nya sudah lolos gitu ya. Lalu diterapkanlah di sebuah server. Nah, di dalam sebuah server itu diupload, diinstal di server produksinya untuk mengakses perangkat lunak yang akan digunakan oleh pengguna akhir. Nah, dan akhir-akhirnya nanti ada konfigurasi pengaturan. Bagaimana konfigurasi pengaturan database ini dilakukan, memastikan perangkat lunak ini dapat dijalankan dengan baik atau tidak gitu ya. Nah, pemantauan dan pelacakan ini setelah di development, setelah dikembangkan, nah, perangkat lunak atau monitor untuk memastikan kinerja stabil atau tidak, atau bermasalah atau tidak, itu dipantau tetap dilacak gitu ya. Jadi tidak semata-mata sudah diimplementasikan lepas tangan, tidak gitu. Tetap membutuhkan orang IT untuk merawatnya. Nah, terus ada tahap ke-6, ini ada tahap pemeliharaan. Nah, biasanya dalam tahap pemeliharaan itu ada perbaikan bugs, peningkatan keamanan atau penambahan fitur yang memang diperlukan. Nah, di sini apakah bagus atau tidak yang tadi saya sebutkan di awal-awal gitu ya, atau apakah ada cacat atau tidak, tetap saja pemeliharaan itu tetap harus ada ya. Jadi tidak selamanya ketika diterapkan kadang kebutuhan itu muncul, entah itu kebutuhan karena ada kerusakan atau kebutuhan yang memang ketika tidak ada kerusakan juga tetap ada kebutuhan baru gitu ya. Itu tahapan maintenance. Nah, terus selain SDLC ada juga metode waterfall. Nah, kalau metode waterfall ini ada beberapa langkah. Pertama ada tahap perencanaan. Dasarnya sama, direncanakan dulu. Lalu dianalisis kebutuhannya, data-datanya apa saja, dirancang, itu didesain. Lalu diimplementasikan. Akhirnya diuji ya. Ada pengujian. Nah, lalu ada terapan dan pemeliharaan. Hampir sama seperti SDLC yang tadi gitu ya. Nah, bedanya memang langkah-langkahnya itu bisa kembali lagi ke awal kalau untuk waterfall. Nah, terus ada agile. Kalau agile ini agak lebih simple gitu ya. Jadi biasanya kalau agile ini lebih fleksibel, siklusnya pendek, tidak sepanjang waterfall gitu ya. Dan memang disebut sprint, memungkinkan penyesuaian terhadap perubahan. Nah, kolaborasinya sesuai dengan tim, ya, bekerja sama kolaboratif dan memang terbuka, bisa ke langkah mana saja gitu ya. Nah, dan hal yang lain, kelebihan dari agile ini lebih responsif ya terhadap perubahan. Jadi di langkah mana saja itu bisa disesuaikan gitu ya. Jadi memastikan kemungkinan penyesuaiannya cepat atau tidak, kebutuhannya sesuai atau tidak, perubahannya itu bagus atau tidak, maka perangkat lunak itu sudah relevan atau tidak ya. Dan biasanya agile ini bisa loncat-loncat ke sana kemari. Contohnya dari kita masih sesi rilis, tapi ternyata ada bug dari sisi desain, ya udah langsung ke desain dulu, tidak masalah gitu ya. Nah, cuman kalau agile ini lebih pendek, siklus hidupnya beda dengan waterfall gitu ya. Ada yang memang kayak XP, Extreme Programming, itu bisa loncat ke sana kemari. Ada yang kayak gini, harus sesuai dengan putaran ya.
Nah, terus ada Scrum, Agile Scrum. Jadi kalau Agile Scrum ini sama putaran tapi kayak apa ya? Kayak model siput gitu ya. Jadi pada dasarnya kelebihannya di mana gitu ya. Jadi kalau dilihat dari gambar di samping itu ada awal rilis, nanti masuk ke action, ya, ada ke kode, ada ke tes. Nanti kalau disesuaikan ada launch gitu ya atau disesuaikan nanti akan kembali lagi. Nah, prosesnya langkah satu keduanya hampir sama kayak tadi tapi lebih simpel. Nah, bedanya langkah-langkah di sini ini lebih sedikit. Jadi ada istilah sprint planning. Tim ini bisa menentukan tujuan, tugas sprint berikutnya. Terus ada daily stand up, biasanya rapat singkat harian memang untuk melacak kemajuan atau mengatasi hambatan. Nah, terus ada sprint review. Nah, di sini presentasi hasil sprint review. Bagaimana stakeholder pemangku kepentingan itu bisa mengetahui bagaimana prosesnya. Ya, progresnya sudah sampai mana. Terus ada sprint retrospektif di sini. Nah, ini merefleksikan bagaimana kinerja dan mencari cara untuk meningkatkan kinerja supaya lebih baik di sini. Nah, terus ada DevOps, ini pengembangan dengan operasional. Nah, pada dasarnya DevOps ini membutuhkan beberapa hal. Pertama, integrasi dari sebuah tim. Nah, ini menggabungkan tim, pengembangan, operasi, dan kolaborasinya memang untuk lebih baik. Yang pasti komunikasinya itu harus lebih lancar. Bagaimana membantu penyelesaian masalah supaya lebih cepat, kualitasnya supaya lebih meningkat, itu juga harus dipikirkan. Dan hal yang lain, bagaimana meningkatkan efisiensi. Meskipun banyak orang timnya, DevOps ini mendorong otomatisasi tugas yang memang lebih repetitif. Nah, mengurangi kesalahan manusia, human error-nya, meningkatkan kecepatan pengembangan, sampai meningkatkan efisiensi dan memang memungkinkan tim untuk fokus pada tugas yang memang lebih penting. Ya. Untuk seperti inovasi atau pemecahan masalahnya. Hal yang lain, meningkatkan kecepatan penerapan. Nah, DevOps ini biasanya mempercepat siklus pengembangan. Jadi penerapan perangkat lunak seperti CI dan CD gitu ya atau continuous integration atau continuous development ini mengurangi fase akhir dan yang dapat dinikmati pembaharuan oleh perangkat lunak yang akan lebih cepat. Untuk fitur-fitur baru yang memang akan lebih sering muncul di sini ketika menggunakan ini. Nah, dan secara kualitas perangkat lunak ini akan lebih tinggi karena apa? Karena untuk DevOps ini pengujian dan pemantauan ini akan terus berlanjut. Selesai ada bug diuji, selesai ada bug diuji gitu ya. Nah, biasanya identifikasi bugs ini lebih awal, perangkat lunaknya ini akan lebih stabil, lebih andal dan akan meningkatkan kepuasan pengguna di sini. Jadi lebih responsif kalau dilihat dari pengembangannya. Nah, terus ada version of control system atau VCS ini melacak perubahan kode. Biasanya VCS ini melacak setiap perubahan yang memang akan dibuat pada kode sehingga mudah untuk dilihat sejarahnya, historinya itu sampai mana. Nah, kolaborasi pengembangan ini fasilitas kerjasama ini memungkinkan beberapa pengembang untuk bekerja sama pada kode yang sama secara bersama-sama. Nah, kembalinya ini ke versi sebelumnya, contohnya ketika terjadi sebuah kesalahan, VCS ini memungkinkan seorang pengembang kembali ke versi kode sebelumnya supaya lebih mudah atau di-undo gitu jalan kita, Pak. Nah, hal tersebut supaya apa? Supaya ketika ada kesalahan memang bisa diulang lagi ya atau mungkin juga dikembalikan ke settingan awalnya gitu. Nah, terus yang ini ada CD dan CI, jadi continuous integration dan continuous development. Jadi apa kelebihan menggunakan CD dan CI di sini? Jadi pada dasar prosesnya itu lebih cepat. Jadi mempercepat proses pengembangan penerapan perangkat lunak. Nggak jarang sekali orang menggunakan sistem perangkat lunak, pengembangan perangkat lunak di tes di skripsi atau di TA ini menggunakan CD dan CI ya. Nah, terus kelebihan di sini ketika menggunakan CD adalah kualitas pengujian ini bisa membantu memastikan bagaimana kualitas perangkat lunak ini lebih bagus, lebih tinggi. Nah, hal yang lain efisiensi, otomatisasi mengurangi kesalahan manusia ini dapat meningkatkan efisiensi tim. Tidak harus terlalu banyak, justru ketika menggunakan ini bisa lebih sedikit, bisa lebih efektif pada dasarnya. Nah, terus hal yang lain, metode pengumpulan kebutuhan. Nah, bagaimana metode pengumpulan kebutuhan ketika kita ngecek suatu topik atau ngecek
perangkat lunak apa yang dibutuhkan. Nah, bisa kita lakukan menggunakan wawancara atau observasi langsung ke lapangan atau menggunakan survei supaya lebih banyak respondennya atau kita melakukan workshop di sini. Nah, workshop ini biasanya akan memberikan ide umpan balik ya terhadap kebutuhan secara langsung ya. Nah, terus bagaimana peran dan tanggung jawab dalam pengembangan perangkat lunak? Ya, ini ada beberapa job desk-nya. Contohnya project manager. Nah, project manager ketika project manager pengembang perangkat lunak, mereka itu lebih mengatur jadwal, mengelola sumber daya, maksud di sini keuangan juga termasuk gitu ya. Atau menyusun rencana pengembangan, prioritas melacak kemajuan proyek. Ya, itu sudah langkahnya kemana. Terus ada software engineer. Kalau engineer ini biasanya menulis kode, merancang arsitektur, perangkat lunak, dan memastikan kode yang ditulis itu berkualitas tinggi atau efisien dan sesuai spesifikasi. Tapi pada dasarnya software engineer ini adalah langkah kedua. Nah, langkah pertamanya biasanya adalah desain UI UX gitu ya. Nah, kalau desain UI UX ini di akhir adalah merancang antarmuka pengguna yang memang lebih intuitif ya, membuat prototipe, mendesain gitu yang tadi disebut di dalam life cycle gitu. Dan memastikan pengalaman pengguna itu lebih optimal. Nah, desain di sini harus menyesuaikan kebutuhan. Nanti akan menjadi pertimbangan untuk seorang software engineer di sana. Selesai dibuat, maka yang terakhir adalah tester. Tester ini penguji perangkat lunak untuk menemukan bugs, memastikan bagaimana sebuah aplikasi atau sebuah software ini berfungsi. Nah, jadi contohnya menulis kasus uji atau menjalankan pengujian, melaporkan hasil perbaikan atau hal-hal yang lainnya itu dilakukan oleh seorang tester ya. Nah, apa saja aplikasi praksis dalam pengembangan perangkat lunak? Nah, sebenarnya perangkat lunak banyak dalam kehidupan sehari-hari, hampir semua aplikasi di Android itu adalah perangkat lunak dan memang banyak sekali jenisnya gitu ya. Contohnya ada e-commerce, bagaimana mempermudah orang belanja online, terus perbankan, bagaimana transaksi keuangan lebih mudah, tidak harus datang ke bank gitu ya. Terus bagaimana perangkat lunak untuk medis, termasuk ngecek darah, detak jantung, segala macam itu sering dipakai. Malahan zaman sekarang lari saja atau berolahraga saja ketika menggunakan smartwatch itu sudah bisa menentukan bagaimana kesalahan atau naik turunnya suatu kondisi tubuh di sananya. Nah, hal yang lain seperti platform media sosial ini bagaimana orang berinteraksi dengan orang-orang di sekitar, orang-orang di seluruh dunia atau orang-orang alumni di masa lalu waktu kita sekolah gitu ya. Nah, hal yang lain ada juga game edukasi itu juga sama. Pengembangan perangkat lunak membutuhkan life cycle ya. Jadi bagaimana seorang anak itu kebutuhan belajarnya itu supaya enak, supaya lebih efektif daripada belajar secara konvensional dengan belajar menggunakan game itu juga perlu rancangannya, ya. Perlu dasar-dasarnya bagaimana sebuah game interaktif itu dibuat memang efektif dalam pembelajaran. Nah, dan yang terakhir kesimpulan, jadi pada dasarnya ketika pengembangan perangkat lunak ini adalah proses yang memang akan terus berulang, tidak ada hentinya. Ketika selesai pun dan diterapkan tetap aja ada pengembangannya, entah itu bagus atau tidak, jelek atau tidak, ada kesalahan atau tidak gitu, atau mungkin juga yang pasti ada penambahan, itu akan terus menerus. Melibatkan berbagai macam tahapan dari mulai perencanaan hingga nanti pemeliharaan di akhir. Apakah pemeliharaan itu selesai? Tidak. Tetap aja pemeliharaan itu kalau ada updating kedua masuk lagi ke perencanaan, ada versi 2 gitu ya. Jadi ketika kita sering melihat ada Windows 10, Windows 11 gitu ya. Nah, ada Android dan yang lainnya itu juga sama, ada versi-versi selanjutnya di sana. Nah, baik sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.